akan bertemu lagi dengan materi pengantar administrasi dan manajemen. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, setelah kita mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu memahami konsep administrasi dan manajemen, kemudian mengidentifikasi fungsi, tujuan, dan juga manfaat dari administrasi manajemen dalam organisasi, kemudian yang terakhir adalah mengaitkan konsep tersebut kepada kehidupan nyata. Nah, di sini menurut teman-teman, proses administrasi dan manajemen itu sama atau berbeda? Apakah ada yang setuju sama? Atau malah berbeda? Berbeda. Apakah ada yang setuju dengan Mbak Umi? Oke, pada setuju ya. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya nih, sebenarnya berbeda atau sama? Nah, kita akan membahas pada materi hari ini. Nah, istilah administrasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu administration, yang berakar dari kata Latin yaitu ad and administrate. Nah, yang berarti melayani dan juga membantu atau memenuhi. Kemudian, sedangkan manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan juga mengatur. Nah, di sini ada menurut pendapat yaitu M.E. Ginock, yaitu administrasi dan manajemen itu merupakan suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan berbagai masalah yang terdapat pada setiap individu ataupun kelompok, baik pada instansi swasta maupun instansi negara. Di sini kita akan menjelaskan pada video berikut. Ini untuk mengetahui apakah sebenarnya manajemen dan juga administrasi itu sama atau berbeda. Garis batas antara administrasi dan manajemen sangat tipis dan tidak jelas. Mereka kelihatannya serupa, tetapi bisa diperhatikan ya bersama lain. Administrasi berarti proses mengelola keseluruhan organisasi secara efektif. Manajemen adalah tindakan menyelesaikan pekerjaan melalui yang lainnya. Kita seringkali mudah bingung antara keduanya. Namun, titik perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa manajemen dapat dipertanggungjawabkan terhadap administrasi. Perbedaan utama antara manajemen dan administrasi. Manajemen adalah cara sistematis dalam mengatur orang dan hal-hal di dalam organisasi. Administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan mengelola keseluruhan organisasi oleh sekelompok orang. Manajemen adalah aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis, sementara administrasi adalah aktivitas pada level tinggi. Manajemen berfokus pada pengelolaan orang dan pekerjaannya. Di sisi lain, administrasi berfokus pada pembuatan pemanfaatan terbaik yang memungkinkan dari sumber daya organisasi. Manajer mengurus manajemen dari organisasi, administrator bertanggung. Oke, di sini Ibu akan langsung menyimpulkan garis besar dari video tersebut. Nah, dari video tersebut dapat kita pastikan bahwa manajemen dan administrasi itu memiliki peran yang berbeda. Namun mereka saling bersinambungan satu sama lain untuk memperlancar terjadinya proses organisasi. Nah, persamaannya itu ada di mana? Bahwa di administrasi itu membahas terkait proses koordinasi dan juga tujuan yang akan dicapai. Kemudian manajemen itu adalah proses pengelolaan dan juga pengondisian agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan pada administrasi tersebut. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, jadi sebenarnya proses manajemen dan juga administrasi itu
berbedanya pada perannya, tapi saling berkesinambungan satu sama lain agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Apakah sudah paham? Oke, berarti kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tujuan administrasi dan manajemen. Di sini yang pertama adalah memantau aktivitas administrasi organisasi. Kemudian yang kedua adalah menilai pelaksanaan kegiatan pengorganisasian. Yang ketiga adalah menyusun program peningkatan usaha dan juga pengembangan kegiatan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah menjaga stabilitas program kerja organisasi serta memberikan arahan untuk kegiatan dan pengembangan organisasi. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Oke. Berarti udah paham ya. Nah, di sini adalah kita lanjut pada manfaat administrasi dan juga manajemen. Yang pertama adalah keuntungan perusahaan. Nah, dengan adanya administrasi, jumlah keuntungan itu dapat diketahui karena tersusun dengan pasti gitu. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir risiko kerugian. Karena dengan adanya administrasi itu tuh dapat memberikan informasi terhadap harga pembelian suatu persediaan. Gitu. Yang ketiga adalah pengembangan lembaga. Nah, jika data administrasi dan manajemen itu menunjukkan kinerja yang tinggi, kapasitas kerja itu dapat ditingkatkan untuk mengembangkan organisasi melalui berbagai usaha dan juga kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan investor. Jadi di organisasi atau lembaga itu pasti akan mengalami kemajuan jika adanya kontribusi dari pihak lain. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Apa masih ada yang belum paham? Mas Wisnu? Apa sudah paham? Sudah lumayan. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita memahami dari pengertian, kemudian apakah manajemen dan administrasi itu sama atau berbeda, kemudian ada tujuan dari administrasi dan manajemen, kemudian ada manfaat. Sekarang kita akan masuk ke fungsi administrasi dan manajemen. Di sini ada 8 fungsi. Yang pertama adalah planning. Planning itu merupakan proses menentukan tujuan atau sasaran dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada organizing. Nah, pasti di setiap divisi organisasi itu kan pasti membutuhkan tim koordinasinya. Nah, peran fungsi organisasi itu berperan pada proses koordinasi tersebut agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian yang ketiga adalah staffing. Jadi penentuan organizing atau penentuan tim koordinasi itu pasti kita tentukan berdasarkan keahliannya. Kemudian yang keempat adalah directing, yang dimana proses untuk pemberian perintah, kemudian pemberian instruksi, kemudian pemberian saran dan juga masukan agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kelima adalah coordinating. Nah, coordinating ini merupakan proses penggabungan seluruh aktivitas dalam organisasi agar seluruhnya itu berpatok pada tujuan yang sama. Kemudian yang keenam adalah reporting. Reporting ini merupakan kegiatan untuk melaporkan target pencapaian dari organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah budgeting, yang dimana budgeting ini berperan pada pengelolaan organisasi agar tersusun secara fiskal dan juga akuntansi. Kemudian yang kedelapan adalah controlling. Nah, controlling ini berperan sangat penting agar menentukan bahwa tujuan organisasi itu telah tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang masih bingung nih dengan penjelasan fungsi administrasi dan manajemen? Atau sudah paham semuanya? Sudah belum paham. Masih semua? Sudah. Oh, sudah. Oke, karena sudah paham semua, sudah pintar-pintar semua. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Administrasi dan manajemen itu merupakan dua konsep yang saling berkaitan dengan organisasi. Administrasi berfokus pada penentuan tujuan dan juga kebijakan, sedangkan manajemen itu berperan pada pelaksanaannya. Keduanya saling melengkapi dalam
mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan administrasi dan manajemen itu sangat baik dan sangat penting untuk mencapai tujuan yang secara optimal. Nah, di sini nanti akan ada tugas terstruktur. Tugas ini dikerjakan secara individu dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Paling lambat pengumpulan adalah Jumat tanggal 8 Mei 2026. Untuk tugasnya nanti berbentuk seperti ini. Jadi ada 3 soal yang akan kalian kerjakan. Kemudian nanti untuk link pengumpulan akan Ibu share pada grup WhatsApp. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Belum ada. Ya, boleh. Jadi nanti tugasnya itu diketik ya Bu? Iya, diketik. Saja. Diketik langsung pada lembar kerja saja ya. Nanti kemudian di upload menggunakan PDF yang berbentuk PDF. Siap. Oke. Baik. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman jangan pernah menyerah terhadap sesuatu dan setiap langkah yang kita ambil itu merupakan hal-hal baru yang nantinya akan kita terapkan pada kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.